Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hendak membacakan satu artikel yang tentu akan sangat memberkati kita dalam hal ketika kita mengikuti peribadahan ataupun persekutuan. Ketidaksempurnaan membuat minggu lebih indah. Judul artikel Ketidaksempurnaan membuat minggu lebih indah yang ditulis oleh Matt Merker, bersumber dari website atau situs desiringgod.org, diterjemahkan oleh Margiam. Mengapa ibadah minggu di gereja sering semraut? Pembaca Alkitab membuka halaman yang salah dan membaca daftar panjang nama-nama Ibrani dengan belepotan. Tidak benar-benar mempersiapkan bagaimana menghafalkannya dengan benar. Salindia atau slide PowerPoint mengalami kemacetan lagi. Seorang jemaat dengan sangat bersemangat yang menggebu-gebu dan bersuara yang sangat lantang menyanyikan not terakhir di setiap lagu beberapa detik lebih lama daripada jemaat lain. Sebuah solo singkat yang membuat beberapa orang cekikikan. Sementara yang lain hanya menyengir. Pemain gitar bass memulai lagu hymn di nada dasar yang salah, dan semua orang mengetahuinya karena pemimpin ibadah menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Saya mengakui bahwa semua kesalahan dan kecanggungan manusiawi ini terkadang menjengkelkan. Saya berusaha fokus pada Tuhan. Semua hal ini mengganggu saya beribadah. Begitulah jeritan dari hati saya yang merasa lebih benar. Mungkin masalah utamanya tidak terletak pada kecerobohan orang lain, tetapi pada ekspektasi kita, pengharapan kita terhadap ibadah korporat. Lepas dari intuisi konsumen. Kita hidup dalam sebuah masa dengan orientasi pada produk. Kita telah belajar untuk menghargai dan mengharapkan profesionalisme unggul dari berbagai interaksi yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari acara televisi yang kita tonton sampai kepada pengalaman sebagai konsumen di kafe Starbeep. Maaf, saya sensor. Saya menamai ekspektasi ini dalam tanda petik intuisi konsumen. Intuisi ini tidak selalu buruk atau salah. Namun kita perlu mawas diri untuk tidak membiarkan intuisi ini mendikte bagaimana kita memandang ibadah minggu di gereja. Kita hadir di gereja bukan sebagai konsumen yang ingin mendapat pengalaman akan sebuah produk atau jasa semata-mata, tetapi sebagai para penyembah yang meninggikan Allah dan saling menguatkan sebagai umatnya. Gereja di Korintus hampir terjatuh pada sikap yang terlalu meninggikan produk jasa yang unggul. Budaya mereka memberi penghargaan tinggi pada para pembicara dengan kemampuan retorika yang mengagumkan dan presentasi yang mempesona. Paulus memiliki pendekatan yang berbeda. Bukan karena hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 17. Tidak dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. 1 Korintus 2 ayat 1. Paulus menolak hikmat masa kini yang berpusat pada manusia dengan fokus yang dangkal pada penampakan lahiriah, tetapi ia menyampaikan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Dengan kata lain, Paulus sangat memahami bahwa hati kita akan dengan mudah disesatkan oleh penampakan lahiriah. Apa yang kita butuhkan bukanlah pengalaman yang bebas dari gangguan dan membuat kita terkagum-kagum, tetapi sebuah perjumpaan dengan kebenaran yang mengubah kehidupan. Para pelayan yang tergelincir akan menarik perhatian kita pada manusia yang membawa pesan. Sebuah pendekatan yang lebih baik
Tidak perlu terlalu mempermasalahkan kecanggungan kecil atau kesalahan kecil. Hal ini akan mengarahkan lampu sorot utama pada pesan Injil yang supranatural. Umat Kristen adalah manusia yang tak sempurna, yang membawa sukacita. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus tentang jati diri mereka. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. Dalam penilaian dunia, orang-orang percaya ini tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Mereka bukan profesional, kita juga bukan. Ini berarti bahwa kita dapat mengharapkan ibadah-ibadah minggu sedikit tidak sempurna menurut standar dari media modern. Lagi pula, Paulus di bagian berikut suratnya terus mengingatkan jemaat baru ini tentang apa yang harus menjadi prioritas dalam pertemuan di hari Minggu, di hari Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 26. Pertemuan ibadah bukanlah sebuah produksi acara, tetapi sebuah kesempatan yang kudus untuk memuliakan Allah melalui pengajaran satu sama lain. Gereja-gereja yang mampu secara finansial haruslah membayar para pengkhotbah. 1 Timotius 5 ayat 17, Galatia 6 ayat 6. Namun jemaat awam akan mengambil banyak bagian, bahkan mungkin sebagian besar, peran dalam ibadah di kebanyakan gereja-gereja Protestan. Menyanyi, memimpin doa, pembacaan Alkitab, melayani perjamuan kudus. Mengapa kita harus terkejut bila jemaat yang melayani dengan sukarela terkadang membuat kesalahan amatiran? Faktanya, Paulus mengajar kita untuk menunjukkan rasa hormat yang khusus kepada anggota tubuh Kristus yang tidak memiliki kredensial dan kekuatan dalam standar dunia. 1 Korintus 12 ayat 22 dan 23. Kita saling membutuhkan, termasuk dan bahkan khususnya jemaat yang aneh dalam tanda petik. Kata aneh diberi tanda kutip tentu saja karena keanehan itu adalah penilaian dari sudut pandang orang yang melihatnya, bukan yang mengalaminya. Daripada merasa jengah karena seseorang membuat kesalahan ketika memimpin doa atau lagu, kita seharusnya bersuka cita karena gereja adalah tempat untuk orang-orang yang tidak sempurna. Ini bukan sebuah pertunjukan atau show atau seremoni bagi dunia. Gereja adalah keluarga. Bagaimana dengan keunggulan, excellency? Tentu saja saya tidak sedang mengajarkan bahwa kita harus mengejar yang sedang-sedang saja, rata-rata di dalam ibadah peribadahan gereja kita, atau bahwa hanya hamba Tuhan harus mendorong jemaat untuk melayani di bidang yang secara jelas bukan talenta mereka. Poin saya bukan supaya kita mengejar kecerobohan, tetapi untuk merangkul ketika hal itu terjadi. Dan saya tidak menentang keunggulan, excellency. Hal ini tergantung pada apa yang kita maksudkan dengan keunggulan. Ya, menghormati Allah kala kita melayaninya dengan segenap hati. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Berarti mengelola talenta yang sudah Allah berikan dengan sebaik mungkin.
Hal ini berarti kita menolak untuk menjadi asal-asalan. Para musisi gerejawi atau para pemusik dapat meneladani kaum Lewi yang dikenal menyanyi dengan sangat terlatih. 1 Tawarik 25 ayat 7. Mengejar keunggulan dalam pelayanan, pengaturan, dan pengiringan ibadah jemaat Allah adalah hal yang baik. Namun bila keunggulan yang kita maksud dalam level kualitas produksi profesional atau konsumerisme, saya khawatir hal ini mengungkapkan bahwa intuisi konsumen telah merasuk ke dalam gereja-gereja kita, dalam peribadahan kita. Merangkul kecanggungan. Allah tahu persis apa yang kita butuhkan. Bukan ibadah yang semulus jalan tol, bebas gangguan, dipimpin oleh orang-orang yang kelihatan sempurna. Kita butuh berhimpun dengan keluarga Allah. Sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang lemah dan rentan, melakukan kesalahan agar kita terus diingatkan bahwa kita semua tidak sempurna. Kita butuh belajar untuk mengasihi mereka yang membuat kesalahan dan menghargai mereka karena mereka ada di dalam Kristus, bukan karena mereka sudah tampil dengan hebat, dengan baik. Wah, luar biasa. Satu-satunya ibadah yang sempurna adalah yang digambarkan dalam kitab Wahyu, di mana umat tebusan Allah memuji Dia dalam ciptaan baru. Sampai saat itu tiba, Allah dalam hikmat-Nya mengizinkan kesalahan yang ceroboh dan momen-momen canggung terjadi dalam ibadah kita. Tepatnya karena hal itu baik untuk kita. Amin.